Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah studi Al-Quran, dosen pengampu Karyono MPDI. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Listiansah, 2. Bestio, 3. Rupita, 4. Badria Sevia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil dari makalah kami yang bertema Ijaz Al-Quran atau Kemukjizatan Al-Quran. A. Pengertian Ijaz Al-Quran. Secara etimologi, ijaz berasal dari bahasa Arab yaitu ajaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Ijaz Al-Quran adalah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ditinjau dari segi etimologi, para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa definisi ijaz Al-Quran menurut para ulama. 1. Menurut Manna Khalil Al-Katan mengatakan mukjizat yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang abadi yaitu Al-Quran dan kelemahan generasi sesudah mereka. 2. Menurut Ali Asbabuni, mukjizat adalah melihat kelemahan orang dalam menetapkan seumpamaannya suatu hal yang luar kebiasaan, keluar dari sebab-sebab umum yang dapat dilihat oleh manusia. 3. Menurut Quraish Shihab, mendefinisikan Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai dengan redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam secara mutawatir. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Bukti-bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran bukanlah termasuk dari mukjizat Al-Quran. Macam-macam ijaz Al-Quran. Secara garis besarnya, ijaz dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu yang pertama mukjizat yang bersifat material indrawi, yang kedua mukjizat imaterial. Mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya merupakan jenis mukjizat material indrawi. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang atau dapat ditangkap oleh indrawi mata tanpa perlu dianalisa. Kemudian yang kedua, mukjizat imaterial logis dan kekal. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat yang bersifat imaterial logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. C. Alasan munculnya kemampuan ijaz ini kemudian menjadi bagian dari seorang rasul yang dapat disebut juga dengan mukjizat. Mukjizat merupakan hal yang menyalahi sesuatu yang biasanya terjadi akan tetapi dalam batas pengetahuan yang dapat dipahami manusia, sehingga dapat dibuktikan disaksikan oleh manusia pada umumnya. Karena apabila mukjizat bukan sesuatu yang dapat dimengerti, maka tidak akan memberikan manfaat bagi umat yang diperlihatkan mukjizat tersebut. Akan tetapi, kalau dapat dipahami dan ia menyadari kekerdilan dirinya di hadapan mukjizat tersebut, sehingga tergerak untuk mengimaninya secara objektif. Akan tetapi bila bersikap sebaliknya, maka hal itu akan mengkristalkan sikap kafir, menentang di dalam diri mereka. Allah mengetahui dengan pasti kondisi umat dan Rasulnya yang diutusnya, sehingga Allah dengan cermat menentukan mukjizat yang bagaimana layak dan harus diturunkan kepada seorang Rasul, sehingga memudahkan dan membantunya untuk menyampaikan risalah yang dibawanya. D. Contohnya, misalnya Musa diberikan mukjizat kemampuan untuk mengalahkan para penyihir Firaun. Hal ini dikarenakan kemampuan yang sangat dianggungkan dan disanjung pada masa itu adalah kemampuan dari para penyihir. Sehingga dengan bentuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa adalah kemampuan menaklukkan penyihir Firaun. Dengan kalahnya para penyihir tersebut menyadarkan umat yang menyaksikan bahwa Nabi Musa memiliki kekuatan yang di luar dari kemampuan mereka, sehingga menghilangkan kesombongan dirinya dan mengakui
adanya kekuatan yang lebih dari yang ada pada dirinya. Apabila mereka menerimanya secara objektif, maka hal tersebut akan menggerakkan keimanan di hati mereka. Tongkat yang mampu mengalahkan para penyihir, Firaun memberikan kemampuan penyembuhan dan medis kepada Nabi Isa, memberikan kemampuan tidak terbakar pada Nabi Ibrahim, merupakan ketentuan yang telah diketahui Allah dan berdasarkan atas pengetahuannya. Begitu juga halnya dengan Rasulullah SAW, mereka diutuskan kepada umat yang memiliki kemampuan yang mengesankan, baik dalam berbahasa dan berpikir, maka diturunkanlah Al-Quran sebagai mukjizat untuknya. Al-Quran menjadi penguat dan media utama Rasulullah untuk menegaskan risalahnya dan menundukkan umatnya, orang-orang Arab, sehingga mengakui kebenaran ajaran yang dibawa Rasul dan mengimaninya. Al-Quran menundukkan mereka baik dalam susunan bahasa berita yang dibawanya, pengetahuan yang terkandung di dalamnya, serta ajaran-ajaran hidup lainnya. Muatan Al-Quran tersebut menyadarkan manusia dari kelemahan dirinya, bahwa tak seorang pun mampu untuk membuat karya yang setara dengan Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum